الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Wakil Camat Kecamatan Kebayoran Lama, Pak Satya. Yang kami hormati Bapak Dewan Kota Kecamatan Kebayoran Lama, Bapak Ari Kunsoro. Yang kami hormati Ibu Direktur RSUD Kebayoran Lama, Ibu Yeni Nariswari. Yang kami hormati Pak Bambang ya Pak ya. Rekan-rekan dari Bank DKI KCP Fatmawati, rekan-rekan dari pengurus Masjid Raya Al-Insan, dan juga para hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan paparan terhadap produk dari Bank Syariah Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Mutia Safari. Saya saat ini menjabat sebagai Branch Manager di BSI KCP Jakarta UHAMKA. Dalam hal ini, pada hari ini saya izin Bapak Ibu, saya ingin memaparkan sedikit terkait dengan produk kita yang kami kemas dalam materinya, yaitu perencanaan keuangan berkah bersama Bank Syariah Indonesia. Sekilas informasi bahwa PT Bank Syariah Indonesia ini merupakan bank hasil merger dari beberapa anak usaha BUMN, bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan juga Bank BRI Syariah, yang pada tanggal 1 Februari kami merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia (TBK), di mana kami diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, dan juga visi kami adalah untuk menuju top Global Islamic Bank. Saat ini untuk jaringan Bank Syariah Indonesia sendiri sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Sudah memiliki 10 kantor wilayah dan memiliki lebih dari 1.100 kantor cabang dan kantor cabang pembantu di seluruh Indonesia. Next, baik. Kita sedikit mengenal prinsip ya terkait dengan bank syariah, bahwa dalam hal ini kita mengedepankan transaksi keuangan dengan sistem syariah. Apa aja sih yang menjadi prinsip dari bank syariah sendiri? Yang pertama, syariah comply, di mana seluruh produk layanan bank syariah itu harus sesuai dengan aturan syariah melalui opini Dewan Pengawas Syariah dan juga fatwa Dewan Syariah Nasional atau MUI. Lalu kami harus memiliki underlying transaction, di mana kegiatan bisnis bank syariah itu harus berlandaskan transaksi dalam akad-akad syariah. Akad syariah apa aja? Yaitu akad jual beli, bagil hasil, dan juga sewa menyewa. Lalu halal investment, kami dalam hal ini menyalurkan dana yang dikumpulkan oleh nasabah itu tidak boleh di sektor industri haram, industri makruh, ataupun syubhat. Dan juga kami melakukan social welfare, di mana Bank Syariah mengeluarkan semua kewajiban perusahaan melalui pajak, namun juga mengeluarkan kewajiban syariah dalam bentuk zakat perusahaan yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan umat. Dan untuk syariah ini bersifat universal, jadi tidak hanya umat muslim yang menggunakan produk dan jasa bank syariah, tapi juga non-muslim juga bisa, dan WNA pun juga bisa, tidak hanya WNI. Nah, terkait dengan perencanaan keuangan tadi, fakta di lapangan dari beberapa responden terkait dengan financial fact finding, sekitar 56% dilakukan survei kepada responden menyatakan bahwa masalah keuangan membuat masyarakat mengalami stres. Lalu sekitar 1 dari 5 karyawan terlilit masalah keuangan, sehingga ketidakhadiran meningkat dan produktivitas jadi menurun. Lalu 129 juta orang Indonesia itu terjerat dengan pinjaman online berdasarkan data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Sampai dengan Mei 2024 kemarin, banyak masyarakat Indonesia yang terjerat dengan pinjaman online. Dan
secara 60% dari responden itu mayoritas pengguna pinjaman online itu adalah anak muda yang berusia 19 sampai 34 tahun. Next. Boleh kita next aja? Ya. Baik. Apa aja sih tips-tips untuk merencanakan keuangan syariah? Yang pertama, tipsnya itu dengan lindung nilai dengan keuangan berbasis emas. Kita bisa lihat untuk saat ini nilai emas terhadap nilai inflasi itu bertahan. Tanpa kita sadari inflasi itu justru menggerus nilai rupiah atau nilai uang. Di sini kita lihat simulasinya bahwa pada tahun 90-an dengan uang 4 juta kita bisa beli sepeda motor. Yang mana pada saat itu 4 juta itu setara dengan kalau diemaskan itu sekitar 200 gram. Di mana harga emas pada saat itu per gramnya baru 20.000 per gram. Jadi 200 gram kita bisa beli motor tahun 90-an. Namun di Desember 2024 dengan nominal 4 juta kita hanya bisa beli sepeda tanpa motor. Ya, bukan sepeda motor lagi tapi sepeda tanpa motor. Next. Ya, di mana nominal 4 juta itu hanya setara dengan 2,6 gram. Jadi pada saat Desember 2024 itu 200 gram itu di 1 gramnya 1,5 juta, totalnya jadi 300 juta. Next. Ya, di sini kita bisa lihat untuk kenaikan emas di Desember 2019 baru 762.000, tapi di Desember 2024 dalam 5 tahun kenaikan harga emas itu sebanyak 2 kali lipat atau 200%. Ya. Ini produk champion kami, pembiayaan cicil emas. Untuk limitnya kita bisa sampai 150 juta dan juga jangka waktu angsuran bisa sampai 5 tahun. Ya. Next. Yang kedua yaitu perencanaan keuangan ibadah haji. Next. Ya. Di sini kita bisa lihat salah satu contoh tukang bubur naik haji. Tukang bubur naik haji ini siapa sih yang nggak kenal dengan ceritanya? Yang dari nabung, dari mungkin berapa rupiah, tiba-tiba bisa berangkat haji. Sebagai umat muslim kita pasti sudah punya niat untuk berangkat haji. Tapi apakah niat aja sudah cukup? Tentunya kita perlu melakukan perencanaan keuangan supaya niat tadi kita bisa tercapai. Next, Mas. Nah, di sini di data tahun 2021 untuk keberangkatan haji di DKI Jakarta sendiri itu sekitar 23 tahun mendatang baru bisa berangkat haji untuk warga DKI. Jadi kenapa dengan antrian haji yang panjang ini kita mesti siapkan dari sekarang dengan menggunakan tabungan haji. Di DSI pun juga ada tabungan haji muda. Tabungan haji muda ini apa sih? Justru tabungan haji muda ini untuk mendidik anak-anak kita sudah mulai menabung untuk persiapan berangkat haji. Jadi untuk tabungan haji muda ini sendiri dari usia 0 tahun, dari usia bayi, anak kita bisa dibukakan tabungan haji dan bisa didaftarkan nomor porsi di usia 12 tahun. Ini program-program kami untuk program tabungan abatana, tabungan haji berencana dan terencana dengan sistem auto debit ke tabungan haji. Lalu ada tabungan maksi yaitu dengan program top up dan diblokir. Boleh next, Mas? Videonya boleh tadi ada video bisa diklik ya? Tadi ada video bisa diklik nggak? Bisa klik nggak, Mas? Diklik bisa? Nggak bisa? Oh nggak bisa, ya next aja. Ya. Di sini bisa kita lihat untuk diagramnya. Next aja, Mas. Videonya bisa nggak? Nggak bisa, harusnya ada video. Next aja. Nggak apa-apa, next aja, Mas. Oke. Di sini bisa kita lihat biaya haji di tahun 2000 itu sebesar 22.500.000, di mana setara dengan 250 gram
maaf, ya 200 pada saat itu emas dengan 1 gramnya di 24.000. Tapi di tahun 2023 biaya ONH itu sendiri totalnya di 49,8 juta, di mana setara dengan 45 gram yang 1 gramnya itu di 1.020.000. Naiknya cukup besar ya, dari 24.000 per gram menjadi 1.020.000 per gram naikkan biaya ONH ini. Next, Mas. Nah, yang ketiga untuk perencanaan keuangan itu adalah bijaksana dalam berhutang. Next. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kenapa sih orang banyak yang pakai pinjol? Di sini dari survei itu kebanyakan yang menggunakan pinjol itu dari kalangan guru, korban PHK, bahkan ada ibu rumah tangga. Yang mana dominannya itu adalah untuk menuhin gaya hidup, ya Pak ya. Gaya hidup itu memang sangat menarik Pak kalau mau diikutin dengan zaman. Ya. Nah, pahami hutang kategori baik. Kalau mau berhutang itu jangan buat konsumtif sebaiknya, tapi lebih dipikirkan kepada pengembangan aset, ada nilai tambah dalam jangka panjang, dan juga hutang usaha atau untuk produktif yang mana akan memberikan hasil kembali. Nah, ya, di sini program champion kita ada kepemilikan rumah dengan tagline kita yaitu KPR Gria Hasanah, di mana produk kami ini kita mengajukan KPR tapi juga berhadiah porsi haji. Ya, ada program Gria Hasanah Plus Mabrur, ada Gria Hijrah atau Takeover, dan ada juga Gria Semuda bagi anak-anak muda yang kepengen punya rumah. Namun angsurannya bisa kita atur semudah mungkin. Yang keempat, untuk perencanaan berkah kita jangan lupa berbagi rezeki. Kita ada aplikasi mobile banking kita namanya Beyond. Di Beyond ini sendiri kita ada fitur untuk melakukan pembayaran zakat, infak, sedekah, dan penyaluran wakaf, di mana kami sudah bekerja sama dengan beberapa badan wakaf seperti BWI, Basnas, Kitabisa, BSI Maslahat, dan Jadi Berkah. Ya, sebagai ungkapan rasa syukur kita berbagi rezeki itu sebetulnya untuk menciptakan mental menjadi orang kaya. Karena kita berlomba-lomba pengen punya uang banyak, ya. Lalu memberikan kebahagiaan dan menjadi magnet kebaikan, lalu membuka pintu rezeki lainnya. Ya, di sini dengan berbagai keberkahan kita juga mendukung keuangan syariah untuk kesejahteraan umat. Dikutip dari hadis riwayat Muslim, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Jadi jangan lupa dari sebagian rezeki kita sisihkan untuk 2,5% itu sebagai niat untuk kesejahteraan umat. Baik, cukup sekian paparan dari BSI. Ibu, terima kasih sudah hadir. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin tahu tentang produk BSI, silahkan datang di booth BSI, nanti bisa tanya-tanya ke petugas yang ada di situ. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.